Jadi ada 1000 komentar nih, aku balesin satu-satu tuh Bang. Sampai tahun 2023 sampai 2000, ada yang sampai 2004 baru saya balas. Ya, karena emang baru bisa kecapai yang terakhir. Maaf nih, orang komennya cowoknya jelek, ceweknya cakep. Sampai si cowoknya bikin video permintaan maaf saya jelek gitu. Klarifikasi. Itu baru gila, kalau ngatain muka orang tuh. Betul Bang. Jadi aku sih biasanya kalau mau beli sesuatu seminggu dipikirin Bang. Misalnya aku mau beli gelas nih, aku pikirin dulu seminggu nih, butuh nggak ya, butuh nggak. Terus lama sehari, 2 hari, 3 hari, nanti lama seminggu. Minat udah hilang ya? Bukan minat udah hilang. Oh ini barang bukan buat prioritas. Kalau aku sih prinsipnya kalau yang bisa ditabung ya tabung terus gitu. Sampai nanti usia 50-60 kita udah financial freedom. Financial freedom. Seputar sahabat. Bang, apa tuh Bang? lu sekarang kalau keuangan gimana sih Bang? Keuangan gua tuh susah Bang. Kenapa susah tuh? Dalam artian masih susah nge-manage ya, karena mungkin masih muda juga kali kan. Masih muda, beda dan bersahaja. Blow on. Ya jadi agak susah nge-manage duit Bang, karena ya buat orang tua udah aman, cuman buat gua keseharian gua masih kayak boros aja sih. Boros ya? Susah nge-manage, masih susah. Dari tabungan lu punya satu tabungan, yang buat main itu, yang buat hari-hari itu, tau-tau udah habis aja gitu ya? Habis aja, terus kadang nabungnya lebih ke barang, dan barangnya nggak langsung bisa dijual kan. Apa contohnya? Motor. Nah salah, itu mah hobi udah. Tapi itu jadi tabungan Bang. Nabung emas tuh kalau iya. Kalau mau nabung emas? Oh bukan belum. Belum ada. Kebetulan nih Mang, gua ada temen nih Mang. Hah? Nungguin lah, dari tadi bagaimana sih? Gimana sih? Gua ada temen nih Mang, gitu kan ya? Iya, Bang Ren punya teman. Ini kenalin dulu namanya Bang Nur Cahyo. Bang Nur Cahyo. Artinya cahaya. Cahyo. Artinya cahaya. Cahaya juga. Iya, cahaya. Cahaya. Nih, ini salah satu mitra Grab yang sekarang juga aktif membicarakan tentang keuangan, finansial gitu ya. Berarti gue bisa belajar dong. Curhat aja. Iya, benar. Nah, kebetulan Mang. Itu Bang. Jadi nggak cuman dia ngomongin keuangan, kemarin sempat viral. Gara-gara Lantaran pekaranya apa? Pekaranya dia nonton Coldplay, kameranya bures. Nah, ini dia. Oh ini. Di mana B ada kemarin, ya. Iya betul. Yang dikomentarin sama netizen. Nah, barangkali lu pada lupa konten yang mana, kita nonton dulu. Tonton dulu kontennya. One second. That was fantastic. Wow. You are amazing. From now on, we will play in Jakarta every week. That's what we will do. Ya. Itu dia kontennya. Iya. Nah, waktu itu lu rame karena nonton Coldplay kan nggak murah ya. Betul. Ya. Tapi kamera lu mures Bang. Kayak lu nggak beli kamera, nggak beli handphone dulu gitu. Dan banyak ini ya. Maksudnya yang komentar banyak yang nge-repost, terus banyak yang ngomentarin pedes-pedes nggak sih? Pedes-pedes banget sih. Oh ini ada nih. Mana Bang lihat komentarnya, salah satunya contohnya. Penasaran gua sama komentar. Penasaran? Ada lagi ntar ada lagi. Oh, itu ada lagi sesinya? konten yang kita memunculkan komentar-komentar. Oke. Aman. Tapi emang apa sih? Emang masalahnya di mana sih sebenarnya ya? Masalahnya mungkin karena HP-nya terlalu kentang gitu. Jadi ya Sorry waktu itu boleh lihat lagi tadi nggak sih? Oh, Captionnya apa sih captionnya? Captionnya Bang.
di prank sama Coldplay. Oh, tapi lu nggak bahas ini ya, lu nggak bahas si KP kentangnya ya? Belum. Ini tapi udah dikata-katain orang di sini. Iya betul. Ini waktu itu kan HP-nya kan emang kameranya emang jelek ya, buram ya Kak. Karena mungkin tadi awal-awal langsung lu lap tuh. Karena keinget mungkin atau kenapa gitu. Oh, Tiba-tiba emang buram gitu, nggak tahu kenapa itu emang buram gitu. Emang udah takdirnya gitu kan. Iya. Jadi ini kan lagu ini kan yang lompat-lompat tuh. Tet gitu kan. Ini aku di-prank sama Coldplay-nya gitu. Seharusnya kan jangan di-prank ya kan, biar lompat-lompat gitu sambil gelangin gitu. Gitu. Keren kan? Ini di-prank ya udah akhirnya aku tulis caption di-prank sama Coldplay gitu. Oh. Iya. Lagi juga netizen rese amat sih ya komentarnya ya. Iya. Lagi kan nggak apa-apa, Bang. Tapi malah yang gue dengar sebelum ini lu belum pernah konten sebelumnya. Maksudnya bukan konten kreator gitu. Belum sama sekali. Jadi sekedar konten aja, sekedar hiburan gitu. Iya pribadi aja, konten pribadi aja. Tahu-tahu gara-gara ini rame. Betul, dan banyak di-repost orang-orang. Bener, Bang. Walaupun repostnya pedes-pedes, ada yang ngatain, ada yang apa. Tapi tetap gitu dia jawab, alhamdulillah Bang, keren aja. Keren. Pokoknya kalau misalnya kita dikatain sama netizen ya kita terima aja. Sorry, waktu itu ini kan di TikTok tadi ya? Di TikTok. IG, lu posting juga? Aku abis dari sini, terus aku posting di IG juga. di repost di IG? Karena memang HP kentang memori penuh, jadi aku kan yang bisa nge-save tuh di IG karena iya. story-nya di IG juga gitu. Oke. Ini, apa? Yang rame yang mana? Yang rame ya pertama di TikTok. Setelah itu berapa minggu pindah ke IG, karena banyak berita-berita kayak di Jakarta Keras atau di Iya, banyak yang repost di IG. Iya, jadi kalau misal di Instagram kita klik Muhammad N. Cahyo itu ntar muncul tuh di akun tuh, ntar ada yang masih ada sih kalau mau dicari. Keren. Di pencarian itu. Oh iya, research ya. Di TikTok tuh, di TikTok. Di Instagram. Di Instagram. Kalau misal di Instagram di pencarian tuh tulis Muhammad N. Cahyo tuh masih ada berita-beritanya tuh, masih numpuk. Iya. Masih numpuk, Bang. Coba dites dulu, Sejak setelah viral Coldplay gitu. Jadi banyak yang ngajak kerja sama sama beberapa brand gitu, misalnya kayak sepatu atau apa gitu. Oke. Jadi kayak unboxing gitu. Ya. Gitu. Oh, dapat endorse apa, unboxing barang gitu-gitu ya. Apa aja sih, Bang? Iya. Yang menghasilkan cuan. Siap. Dari yang tadinya dikata-katain ternyata malah jadi berkah tersendiri gitu ya. Betul, Bang. Pantes dia ngomong alhamdulillah, ada sampingannya, Bang. Iya. Lah bener, bagus dah. Gua kayak video gua apa kalau komentarin. Iya. Katain kayak boleh gitu ya. Katain kayak gampil banget, Bang. Tapi kan itu lu nggak nyangka kan akhirnya jadi kayak gini kan? Bener, Bang. Awalnya sih emang nggak nyangka sih emang. Pertama ya, terus abis itu setelah viral, Grab Indonesia DM tuh, Bang. Grab Indonesia DM. Centang biru ya. Jelas. Yang centang biru. Pasti centang biru. Di TikTok itu pokoknya nawarin kerjasama gitu lah, Bang, gitu. Jadi abis itu yaudah aku kasih kan nomor handphonenya, abis itu ada yang follow up gitu sama orang Grab-nya. Habis itu setelah itu ya udah Mas, jadi konten kreator Grab aja. Ya udah mau siap. Iya. Tapi sebelum itu nggak ngonten. Setelah itu baru jadinya ngonten. Iya, gitu setelah ya? itu ngonten gitu. Sebelumnya sih memang ya biasa aja, Bang. Pribadi aja urusan untuk berulang pribadi. Betul. Gitu ya. Iya sih. Sekarang jadi lebih aktif di beberapa sosial media gitu. Tapi biasanya, maksudnya itu tadi kan sisi positifnya ya. Kalau nggak salah setelah lu posting yang tadi, itu sempat lu posting lagi kan, yang isinya screenshotan komen-komen. Oh iya, ada. Boleh nggak? Boleh kita nonton nggak? Ada. Nah ini. Ya, ini pedes-pedes, Bang. Pedes, sampai tayang di televisi, Bang, nih, Bang. Oh iya? Iya. Diliput.
Yang terakhir, yang terakhir kamera lu kena embun bang, emang lagi di puncak. Asli, itu gimana lo? Maksudnya lo yang nggak biasa ngonten, terus ngebacain komen-komen itu satu-satu, dan itu pasti lebih dari yang ini kan? Banyak banget kan? Ya. Pedes juga sih bang, cuman kita balik lagi sih sisi positifnya aja gitu bang. Ya udahlah, biarin aja gitu. Mereka ngomong apa yang benar. Tapi nggak kena sedih waktu itu? Ya sedih sih, ada sih sedikit bang. Cuman ya karena kalau kita terlalu berlarut kesedihan, terus sedih terus gitu. Jadi kita harus bangkit gitu. Enggak, malah menurut gue sangat brilian. Ini lu kontenin lagi. Iya. Komen-komennya yang lu kontenin gitu. Itu beberapa sih ada sih, itu kan ada pack berapa, pack 1 sampai 100 gitu ada kalau misalnya tuh bang. Di video ini ada yang menghina-hina, aku bikin kontenin, aku pas ulang lagi. Ada yang komen lagi. Naikin lagi gitu. Oh iya. Naikin. Jadi banyak sih, jadi ada yang belain, jadi yang tadinya negatif jadi positif semua sih bang. Alhamdulillah gitu. Iya, malah dan ini juga salah satu yang di repost banyak kan? Banyak, betul. Banyak di repost gitu. Betul. Tapi ada nggak yang lu jawabin? Itu sih rata-rata saya jawabin semua bang. Kalau di Serius lu? Apa? Lu jawabnya apa kalau kayak gitu? Positif semua sih bang. Jadi beberapa ini kan bisa dilihat di komentar-komentar ini yang di sebelah kanan kan ada tuh bang. Iya. Itu lu balas-balasin tuh. Aku balas-balasin satu tapi persatu. positif aja. Aku balasin positif semua. Jadi ada 1000 komentar yang aku balasin satu-satu tuh bang. Sampai tahun 2023 sampai 2000, ada yang sampai 2004 baru saya balas. Dan karena emang baru bisa kecapai yang terakhir. Gitu. Gokil nih. Siap. Tepuk tangan dulu. Gokil mentalnya ya. Tapi kalau misalnya kalau dicek salah-satu pasti ada komentar aku bang, satu-satu. Iya. Terus dibalas lagi. Dibalas aja, dari gitu. komen itu lu dibalas lagi, komenin dibalas, buset. Jadi yang positif itu misalnya kayak misalnya, wah ini nonton konser nih, terobos, ya langsung kasih tunjuk gelangnya, ya kan? Iya. Coldplay. Sotoy banget. Tapi emang nggak, gue mau tanya, mungkin keseharian lu atau lu tongkrongan gitu, mungkin lu sering atau pernah nggak dapat komen-komen yang nggak bagus dari teman-teman lu? Untuk saat ini sih belum. Nggak, sebelum ada konten ini, dari tongkrongan aja? Belum ada sih bang. Sebelum ada ini juga belum ada sih. Masih positif aja sih. Karena biasa aja lah ya gitu ya. Emang kita ya pokoknya ya kita harus positif aja doang. Iya. Sebenarnya kan gini bang, bisa jadi kalau lu udah pernah ngalamin di kehidupan nyata, dikomentarin yang jelek, dituduh dan segala macam, itu kan lu udah punya bekal nih buat ngadepin yang model begini, tapi dia nggak punya bekal itu bang, dan dia bisa ngadepinnya, itu yang keren maksud gua. Iya kan? Itu bagus sih, emang harus nikmatin sih bang. Mentalnya harus gitu sih harusnya. Iya. Sekarang tuh gila tau netizen. Baik. Kalau ini masih oke lah ya, handphone kamera buram dikatain. Ada yang waktu itu gua lihat, maaf nih, orang komennya cowoknya jelek, ceweknya cakep. Sampai si cowoknya bikin video permintaan maaf saya jelek gitu. Klarifikasi. Itu baru gila, kalau ngatain muka orang tuh. Sorry, itu bener, itu temen gua ada. Itu temen lu yang dikatain? Bukan, cewek. Kalau ini bener ya, kalau ceweknya cindo, cowoknya biasa aja. Emang dipanggilnya keling cowoknya. Ya, cuman ganteng, cakep, cuman emang gitu aja. Buset, komennya bang. Lah itu yang bener aja. Cari cowoknya suruh mandi dulu lah. Atau gue lu ngapa sih pada ya? Iya, kalau poin gue sih sebenarnya kalau kita nggak kuat mental gitu ya. Iya. Ngadepin netizen tuh suka gila juga gitu. Bisa drop bang, itu bisa drop lah. Nah, untungnya temen gue, Belgi juga bang, belaga gila. Cewek-cewek temen gue dibalasin cewek. Kenapa? Emang kenapa kalau gue suka pada gitu-gitu? Lalu iri amat, nggak punya cowok ya jomblo ya, ada gitu-gituin. Tapi emang sih lebih seru bang kalau misal kita netizen ngomongnya apa gitu kita balas dengan kata baik ya. Enak aja gitu. Kita mau lucu aja akhirnya. Kita mau lucu aja sih benar. Jadi, tapi hati-hati juga buat teman-teman yang belum punya bekal atau belum punya mental sekuat itu gitu. Apalagi untuk bikin konten-konten yang nyeleneh bang. Kalau lu nggak bisa karena baik. Komentar bisa. Aduh, selesai. Mental hit? Iya. Mental hit apa mental hit? Mental illness. Mental health. Illness. Oh, siap illness. Mental hit mah ya. Nyemprot, bentar ya. Mahal banget. Jadi iklan ntar gitu. Ya itu ini aja sih ya, maksudnya pesan aja buat warga. Tapi sekarang akhirnya lu jadi suka konten.
Konten-konten seperti apa yang sering lu bikin sekarang? Biasanya daily in my life sama beberapa misal kayak nobar warga Grab gitu. Dari Grab yang ini ya, yang apa? Yang emang kegiatan-kegiatan lu sehari-hari aja. Betul, gitu ya. Kegiatan-kegiatan sehari-hari kita day to day berarti. Konten day to day. Seperti kawan abang di depan ini. Mana itu? Alhamdulillah, friend. Iya, gue juga baru. Konten lu ya? Iya, konten gua. Tapi sekali doang, boleh 3 minggu langsung nggak ada lagi? Nggak dulu, sabar. Lagi disusun dah. Sekali jauh banget konten. Iya. Sebulan sekali. Iya lagi. Karena balik lagi bang, kalau konten, ya ngelakuinnya yang susah. Kadang bikin ini sih bang, kadang bikin skripnya kadang susah, kadang kan namanya konten kan harus ide tuh. Kalau ide kita kadang nggak masuk, kadang suka ya ngambang videonya. Oh iya sih, benar. Karena lu lu jelas juga orang nontonnya apa. Karena lu juga mau ber-FYP itu kan. Oh iya, bang. Misal kita kadang bikin konten nih, kita nggak ada skripnya. Oh ini apa nih? Ini apa ya? Terus habis kita, waduh, gimana idenya? Kan bingung kita kan. Ya, harus kreatif lah. Kemarin aja di Ansapus kan, oh kontennya, oh siap. Saya bikin konsepnya dulu. Pas kemarin Ansapus lagi rame tuh. Jadi, oh ya, bis bikin skripnya, aku bikin videonya, aku ambil jadi bagus, alhamdulillah. Iya. Jadi kalau misal kita dadakan, kita bikin terus emang bingung juga. Perlu pakai plan gitu ya. Betul, rencana lah. Ada perencanaannya. Betul. Benar. Nah itu, kalau gua bedanya, gua memang nggak terlalu ngobrol FYP. Cuman gua pengen ngasih tahu aja ke teman-teman gua nih yang di sosial media gua. Ini keseharian gua nih kayak gini nih, gua main motor lah, gua syuting lah. gitu. Cuman ya kalau Enggak juga. Jadi kalau misalkan pengen ada yang gue banting gitu. Apa ya? Cuman kalau emang masa gue merusak gara-gara doang. Kalau emang itu meledak, ya udah alhamdulillah buat gua. Enggak ya udah. Ya, jadi gua pengen kalau bisa sih meledak juga ya. Iya kalau bisa meledak, Bang. Tapi emang konteksnya lebih ke original natural aja sih gua. Original natural. Yoi, udah original natural ya. Itu dia tuh. Ujung-ujung apa? Kata kuncinya. Ujung-ujungnya back to natural. Nature lagi. Oke, ya. Sampai akhirnya lu cukup dikenal sebagai yang ngomongin finance lah, finansial lah. Financial planning lah. Financial planning. Itu tuh gimana sih? Maksudnya, lo awalnya emang orang yang bergelut di bidang finansial, planning atau gimana? Belum. Aku sih awalnya belum terlalu dari financial planning ya Bang ya. Karena emang awal-awalnya sih aku kan suka hobi nabung aja gitu. Untuk misalnya kayak untuk kebutuhan aja sehari-hari. Suatu saat gue bakal butuh nih, jadi betul. Jangan boros, ditabung aja. Awalnya buat urusan pribadi lah. Urusan pribadi, karena memang kan sekarang gini Bang, masih muda, kita harus punya namanya planning dalam arti perencanaan keuangan buat nanti masa tua. Apalagi kita kan masih muda, jadi tenaga masih kuat nih, nyari duit sampai kapanpun masih kuat lah. Tapi kalau usia udah 50 tahun, nah beda kan sama yang muda. Kondisi badan beda. Nah di situ Bang. Jadi aku punya yang namanya prinsip ketika kita tua kita harus menikmatin hasil kerja kita, bukan kita kerja terus gitu. Jangan kerja tapi habis buat ura-ura terus gitu ya. Jadi ada yang di saving gitu. Iya bener lah. Jangan sampai motonya kerja istirahat kagak. Itu yang repot. Kerja mulu istirahat kagak. Kalau di Indonesia tuh kebanyakan gini, uangnya nggak bekerja, tenaganya dong bekerja. Ya. Seharusnya uang bekerja, tenaga juga bekerja. Benar. Gitu. Kalau uangnya doang yang bekerja, jadinya tuan krep uang. Tapi kalau ngomongin keuangan ini menurut gua kita perlu lah ya. Kita iyalah pasti Bang, apalagi gua tadi tuh. Enggak kita doang nih, teman-teman juga gua rasa wajib. Warga juga nih. Yeah. Kalau kita mau mulai untuk benerin keuangan. Menurut lu yang paling basic banget itu kita mulai dari mana? Dari hutang. Jangan sampai ada hutang sama sekali. Kalau bisa jangan sampai punya hutang gitu. Apalagi utang-utang yang nggak produktif gitu ya. Misalnya kayak nyicil utang beli handphone. Beli handphone. Tapi kalau beli handphone emang nggak produktif ya, memang sih. Tergantung ya. Kalau emang ternyata handphonenya buat kerja ya mungkin bisa dijadikan pertimbangan khusus. Bener. Contoh kayak kita nge-Grab. Ya motor kan emang
tempat pencarian kan. Ya, jadi ya memang ya kalau nyicil motor ya udah, tapi kalau mungkin nyicil motor buat gaya itu sih nggak produktif. Ngasilin juga kagak. Betul, pajak bayar ya. Nah, servisnya apanya gitu kan. Iya, benar. Beli gaya hidup lah, mungkin kayak beli gaya hidup ngutang itu kalau bisa dihindarin gitu. Betul. Ya. Jadi jangan ada utang. Pokoknya kita kalau mau finansial kita baik itu intinya hutang itu harus hutang yang produktif. Ya misalnya tadi modal usaha misalnya. Bisa beli motor tadi buat nge-grab. Tapi kalau beli motor cuma di rumah doang ya ngapain gitu. Cuma buat gaya doang itu jangan. Ya. Beli handphone misalnya buat menghasilkan uang, misal buat bikin konten, ya kan? Ya. Buat endorse lain kan bisa menghasilkan uang. Tapi kalau cuma buat gaya doang. Nongkrong ada yang kayak gini nih, yang nongkrong. Boba. Ditongkrongin bobanya. Ditongkrongin bobanya. Nah, ada tuh yang kayak gitu. Ada begitu. Itu nggak produktif ya. Produktif itu. Kalau tapi beli handphone buat konten menghasilkan duit, nah itu produktif gitu. Ya. Tapi jangan lupa sih terus saving dari penghasilan kita. Mau 20.000, mau 30.000 setiap hari itu kalau setahun juga udah gede. Dari 20.000 tuh. Pokoknya sebisa mungkin alokasikan uang pemasukan bulanan itu ada yang ditabung gitu. Betul. Masalah berapanya, sekecil-kecilnya tabungan, kalau bisa nabung nanti akan jadi sesuatu gitu ya. Daripada nggak sama sekali habis-habis doang gitu ya. Siap. Ada lagi nggak yang menurut lo bisa perlu nih yang mungkin apa ya? Yang menurut lo sekarang sering jadi permasalahan tuh apa sih? Permasalahan keuangan orang-orang? Ya apalagi buat kaula muda kita nih, Gen Z apa nih. Menurut lo? Biasanya karena masih muda, rata-rata masyarakat di Indonesia tuh jarang nabung lah, karena kan masih muda, belum perlu gitu. Tapi ketika udah usia menginjak usia 35 atau 40 tahun kan baru mikir, oh iya, kenapa dari dulu nggak nyimpen duit gitu. Iya, badan udah capek, diajak kerja cuma bisa bentar gitu ya. Tapi kalau kita dari penghasilan sekarang nih, misalnya kan, anggap aja kita ngojek itu penghasilan 100.000. Kita buat biaya hidup itu 50%, artinya berarti 50.000. Nah, masih sisa 50.000. Nah, 50.000 itu bisa kita alokasin 30%, misal buat saving, investasi, dana darurat bisa. Yang sisanya lagi mungkin buat sumbangan atau lain-lain kan bisa. Iya. Itu. Ada lah yang keluarga pinjam duit, kayak gitu-gitu. Itu ada, itu dialokasikan ya? Ada dialokasikan, tapi nggak perlu banyak lah. Karena emang kalau kita minjem uang, kalau kita orang minjem gitu kadang nagihnya susah. Iya. Temen gue juga cerita tuh yang kayak gitu tuh, yang kayak dia ada dana sosial tiap bulan yang memang dia alokasikan. Ya 10% atau 5% bisa sih. Malah kan dia kayak setahun, misalnya dia dana sosial setahun itu anggaplah 1 juta gitu ya. Kalau ada yang udah minjem 1 juta itu, yang lain nggak bisa. Kecuali yang 1 juta ini udah balikin. Udah balik, baru ini gua ada lagi nih. Kalau mau minjem GoPay 2 orang ya masih bisa gitu lah. Ya intinya sih kita misalnya lebih banyak di saving lebih bagus sih. Intinya kalau misalnya yang pendapatan kita sehari ngojol itu 100.000 ya buat biaya hidup 50%, jadi 50.000. Itu mau cukup atau enggak ya 50.000 tuh kita cukupin. Sisanya kita saving sama buat tabungan, dana darurat, dana sosial dan lain-lain gitu. Insya Allah sih kedepannya kita bakalan mapan gitu. Tapi boleh nggak sih kita punya gaya hidup? Katakanlah gitu. Boleh. Kita punya seolah-olah kan gaya hidup ini kayaknya si paling ngerusak gitu kan. Tapi sebenarnya enggak kan? Iya enggak. Asal sesuai sama pemasukan gitu kan. Asal sesuai planning. Misalkan kalau misalnya kita mau gaya mewah, hedon ya. Pengen lah, beli sepatu cakep misalnya gitu. Dari uang kecil nih, 20.000 kita saving nih sampai 365 hari. Setahun lah, itu udah 7 juta sampai 8 juta. Kurang lebih hitungannya. Nah itu bisa, ketika akhir tahun kita bisa hedon lah. Mau beli apa kek, uang 7 juta, serah. Mau nonton konser, ya kan? Nonton Coldplay misalnya. Masih sisa. Benar. Coldplay lagi aja. Jadi 7 juta itu kita saving dari duit 20.000 tuh. Iya. 20.000 itu kita taruh di tabungan biasa. Tapi kalau kita kayak taruh di OVO Invest kan waktu zaman saya itu kan masih ada OVO Invest tuh. Sekarang tuh udah menghilang nggak tahu kemana. Iya. Dulu tuh aku sering saving tuh ketika misalnya ngojek kan dapat tuh dompet tunai kan. Aku pindahin ke OVO 20.000, habis itu aku kan ada bacaan OVO Invest nih. Beliin reksadana 20.000 sampai setahun. Habis itu aku pindahin. Udah banyak nih duitnya. Jadi investor, pindahin ke saham. Gitu loh. Iya. Sorry. Kok lu bisa sesadar itu akan keuangan sih? Ya karena saya maksudnya apa dulu pernah ngambil pendidikan atau di sekitar lu, temen-temen lu, orang-orangnya melek keuangan atau emang berawal dari hobi nabung aja? Sebenarnya sih
di sekeliling itu kalau masalah finansial masih tabu dibandingkan seks lah. Kalau seks kan semua anak kecil kan udah tahu, tapi soal perencanaan keuangan boro-boro digaji banyak yang masih buta ya, masih buta gitu. Masih nggak ngeh sama perencanaan keuangan. Masih tabu dibandingkan yang gitulah itu. Dibandingkan yang itulah maksudnya kan lebih tabu gitu. Tugas kita aku kan punya ilmu sedikit tentang financial planning ya, aku mau berbagi ya itu yang tadi. Itu dapat dari mana? Belajar dari baca-baca buku, nonton terus sama lihat pengalaman yang udah-udah. Pasti yang udah ada orang tua, kenapa hidupnya mereka begini aja gitu, kenapa nggak dia usia 50-60 kenapa uangnya nggak bekerja? Kalau misalnya uangnya bekerja kan gini, artinya misalnya dia punya uang 1 miliar taruh di deposito, diemin kan, otomatis dapat imbal hasil tuh 5%, 5 juta kan bisa buat dia hidup, uangnya bekerja, dia nggak usah perlu kerja, santai mau ke mana-mana kan. Gitu. Nah itu. Ya, kalau ada 1 M kan suatu tapi anggaplah maksudnya harusnya waktu mudanya nabung, saving. Kalau biar ngebulung duitnya nanti pas sudah tua udah jadi penghasilan gitu maksudnya. Karena nggak mungkin sih kalau misalnya kita saving dari sekarang itu bisa kita capai 1 M. Bisa, asal kita benar-benar yakin sama apa yang kita simpen gitu. Dan disiplin kali ya. Disiplin. Tiap ada pengen bongkar tabungan, tiap ada pengen itu bongkar yang tabungan. salah. Seharusnya kan dibagi nih. Nih udah nih tabungan mati buat investasi. Ini buat dana darurat, ini buat nanti di deposito gitu. Jadi ya gitu. Jadi aku juga punya surat berharga negara itu SBN, obligasi itu. Jadi aku punya SBN itu kalau misal tiap bulan itu dikasih sama negara tuh 6% tuh kurang lebih 5-6% lah kurang lebih tuh tiap tanggal 10 biasanya aku gajian tuh gajian jadi kan jadi pemasukan lu sekarang tuh bukan cuma dari apa yang lu kerjain pakai badan lu doang ya betul jadi ada aja tuh uang tabungan yang mana ngasilin gitu betul jadi uangku tuh harus kerja gitu jangan sampai uang aku tuh nganggur gitu sayang kalau uang nganggur itu taruh di tabungan aja dia nggak jalan-jalan jadi yang ada habis sama admin. Komang nabung di bawah kasur. Wah, itu mah. Kagak salah. Apaan, Mang? Salah kagak. Abang nggak tahu-taunya. Nggak tahu-taunya. Gua nabung di TV tabung, Bang. Iya. TV tabung. TV tabung rumah gua. Ada gua punya TV tabung di ini ya di selipannya. Pikiran lu ada tabung nih. Soalnya TV tabung namanya. Iya, karena bung. Bang bing bungnya kita nabung. TV tabung. Iya. Itu yang salah sih. Kita seharusnya jangan. Tapi kan gini, lagi banyak juga ada fenomena di mana apa sih uang yang diinvestasiin itu dibawa disalahgunain, dibawa kabur dan segala macam. Itu gimana kita bisa tahu tempat yang tepat nih? Oke. Ini nggak tepat nih. Sama Bang Rian aman, sama Komang nggak aman nih. Gimana tuh kita cari taunya? Kan kita cari misalnya kayak kita mau deposito, nah cari aja yang ada otoritas jasa keuangannya, otoritas jasa keuangannya gitu. Terus ada yang namanya penjamin penjamin bank itu kan ada tuh. SLM apa ya? Ya maksudnya kalau udah bekerja sama OJK hitungannya pasti udah lewat filtering lah itu. Ya, berarti ya itu harus lihat apa? Otoritas jasa keuangannya. Ya, dia udah bekerja sama OJK apa belum? Iya, betul. Iya. Kayak misalnya invest jangan asal invest gitu ya. Iya, kadang orang kadang ada yang buru-buru nih, gua udah saking punya duit banyak, buru-buru aja taruh aja di sini. Sono kali. Bawa kabur. Sini kali, tahu bawa kabur. Kan banyak kasus yang begitu, Bang. Akhirnya kan merugiin. Teman biasanya ada yang kayak saya mau bikin usaha nih, mau invest nggak? Ini saya kembaliin. Nah, itu apalagi cuma omong-omongan doang. Itu Bang, berarti hitungannya yang harus ditanyain pertama, udah OJK apa belum? Betul. Terus udah dijamin sama biasanya kalau bank apa ya? LSM apa? Iya, lembaga simpan. Lembaga ya ada jasa penjamin gitu lah ya, penjamin gitu. Pokoknya ada lembaga simpan penjamin, betul. Lembaga simpan penjamin. Iya, benar. Ya kurang lebih itulah ya. Soalnya apalagi gini, di koperasi aja kan jelas. Koperasi udah ada badan dan segala macam. Tapi masih bisa, Bang. Di koperasi gitu ada yang dimainkan lah, ya gitu. Biasanya aku taruh ya di deposito sebagian sih buat kebutuhan. Misalkan aku biasanya ada di deposito gitu. Kayak di Superbank kan ada tuh. Nah, masukin celengan aja gitu. Seperti yang baru kan tuh, tinggal download kita taruh aja di. Ya udah banyak lah sebenarnya sekarang aplikasi-aplikasi, cuman yang memang harus kita cek lagi lah. Betul. Kebetulannya, kebenarannya, ya. Misalnya dapat nih info dari teman, oh ada nih
Superbank bagus, jangan langsung percaya, cek dulu. Kalau yang legalitasnya benar kan? Kalau udah dicek, wah aman, baru jangan asal aja gitu maksudnya. Dan kalau emang nggak mau nggak percaya sama hal-hal kayak gitu, ya mending udah tabung di rumah aja. Gak apa-apa duit nggak kerja gitu, yang penting udah ada tabungan dan terus bertambah tabungan paling enggak gitu lah ya. Tapi keguru sama inflasi. Wah iya juga sih. Nah, nabungnya yang bener. Beli emas. Itu bener. Beli emas. Kan? Ya, jadi kalau gue sebenarnya juga pengen bang kayak nabung emas, tapi menurut gue kalau lu duit ngepas, maksudnya duit ngepas, duit buat sehari-hari, jangan lu tiba-tiba lu beli emas. Nah, duit buat tabungan itu anggaplah duit nggak kepake. Iya betul sih. Bener nggak sih? Jadi ya emang ini udah gue beliin ini, ya udah diem aja lu di situ. Gak bisa tiba-tiba seminggu gue beli, seminggu gue jual kan ya. Itu namanya bukan investasi kan? Memang akhirnya lu harus tahu sih. Benar. Kayak tadi kan, ya kasarnya lu mau invest ya jangan uang nasi, lu jangan uang beras yang dipakai buat invest gitu. Ya lu nya kan makan apa? Ya. Jadi mungkin anggaplah penghasilan lu 1 juta, uang makan berapa, uang transport berapa, uang itu udah ada alokasinya semua tuh. Jadi alokasi 50, 30, 20 atau 10. Jadi 50 buat biaya hidup, 30 buat investasi, 20 buat dana darurat, 10% buat sumbangan mungkin kan. Itu kalau udah kita udah pakai alur itu udah aman. Dan itu bukan masalah. Enggak, ini pasti kalau yang nonton, ya lu mah enak. Penghasilan lu gede. Enggak mesti. Asal lu ngeplot dulu. Misalnya kayak oh udah nih, uang makan segini, uang ini segini. Yang pasti-pasti dulu aja yang wajib-wajib. Sisanya berapa? Nah, yang sisa ini mau diapain nih? Yang kayak tadi. Nah, sisa ini uang yang tadinya nggak ngapa-ngapain nih. Nah, itu baru yang diinvest. Iya, Bang. Soalnya kan ada juga orang yang pola pikirnya pengen banget cepet-cepet kaya nih ya. Jatuhnya mungkin ada yang gue paksa nih duit gue bulan ini separohnya, gue beli emas. Nah, tapi jangan semua mau emas. Iya, misal nih Bang, emas. Sisa nih duit kagak sampai buat akhir bulan, udah habis duluan. Akhirnya daripada gue jual emas, gue minjem duit sama orang. Jadi gali lubang. Takutnya ada seperti itu. Karena maksa daripada gue jual emas ya elah. Baru gue beli 2 minggu lalu. Masih rugi. Iya masih rugi nih Bang. Gitu kan. Informasi itu harus jelas tuh. Iya. Lo butuh uang buat minggu depan. Beli emas sekarang nggak ada gunanya buat benar. Taruh di bank aja itu berarti. Ya akhirnya balik lagi ke kalau makanya nanti anak gua padahal untuk sekolah pacar aja belum, punya pacar aja belum. Nah, itu udah enak tuh. Kalau anak gua ntar kan masih ada 20 tahun lagi gitu. Jadi aman. Tapi emang berasa banget adik gua nih, Bang. Lahir tahun 2001. Dibeliin lah mas-masan sama emak gua. Anting, gelang. Dijual kemarin 2023 lah, lumayan lah. Beli cuma ratusan ribu, sekarang dijual jutaan. Iya, betul sih. Nah iya emang gitu. Itu investasi hitungannya tuh. Iya, itu keren juga. Di Grab Modal juga ada sih. Masuk gitu lah. Pancingannya ke situ. Ada niat ke sana, cuma dia masuk sendiri, udah. Di Grab Modal ada tuh. Padahal kan lu tahu sendiri kan, emasnya anak-anak bayi kecil-kecil kan, gelang. Ya tapi kan dulu belinya murah. Walu. Wah, iya bener kata gue. Di Grab Modal 5 gram. Keren. Teman-teman mitra bisa tuh ya invest di Grab. Sama ini kali kalau buat dari gua kali ya, nyambungin aja kalau buat anak-anak muda nih, prinsip hidupnya jangan malam ini, besok mah besok. Jangan ada kayak gitu kali, Bang. Kebanyakan segitu sih, Bang. Itu gua buat genjet nih. Lu hitungannya kan bisa dibilang masih muda lah ya. Iya, itu. Lu cukup melek sama keuangan, cukup melek sama yang namanya nabung, investasi. Tapi pernah nggak sih lu yang kayak, aduh pengen lagi tuh sepatu? BM ya, BM tuh manusiawi Bang. Pernah nggak pengen? Pernah pengen. Tapi kondisi keuangan lagi nggak mengizinkan sebenarnya. Sebenarnya sih kalau keuangan. Tapi sebenarnya duit ada. Tapi kalau ini gua pakai rusak dong tabungan gua. Iya. Ada nggak kondisi itu? Ada Bang. Jadi emang sih ada yang mau aku beli barangnya Bang. Cuman harganya lumayan kan. Kalau aku pikir gini kan, karena kan uangku belum terlalu ngegulung banget gitu, belum miliaran lah. Ya kan masih ratusan juta gitu, masih ratusan juta. Jadi ya aku nunda-nunda, ya mungkin butuh waktu 2 tahun lagi untuk beli barang itu gitu Bang. Gimana caranya lu memanage hati lu untuk sabar bukan sekarang saatnya? Padahal sebenarnya kalau dipaksain itu duit ada. Kalau dipaksain ya, yang artinya lu bongkar tuh semua tabungan lu buat beli itu. Itu nggak produktif tuh biasanya tuh barang tuh. Betul Bang. Jadi aku sih biasanya kalau mau beli sesuatu seminggu dipikirin Bang. Misalnya aku mau beli gelas nih, aku pikirin dulu seminggu nih.
butuh nggak ya, butuh nggak. Kan lama sehari, 2 hari, 3 hari, nanti lama seminggu. Minat udah hilang ya? Bukan minat udah hilang. Oh ini barang bukan buat prioritas, bukan untuk kebutuhan banget gitu. Jadi kelihatan bang. Jadi setiap tindakan itu aku kasih waktu itu 1 minggu. Setiap mau beli barang itu aku. Lu kasih waktu 1 minggu ya? 1 minggu untuk bang. berpikir ulang. Bener-bener aku pikir ini barang aku butuhkan gitu. Bukan aku inginkan. Iya, bukan aku inginkan. Kalau awal lihat kan diinginkan doang kan. Kalau inginkan tahu butuh tau kagak gitu ya. Nah, itu dia kalau inginkan kita barang beli semuanya tiba-tiba kita nggak kepake buat apaan, numpuk doang kan. Tapi kalau kita misalkan aku pengen bener-bener beli barang itu sesuatu yang dibutuhkan. Apa contohnya yang pernah lu sampai seminggu nunggu dulu? Dulu waktu itu beli kayak misalnya beli kendaraan roda 2. Pengen motor ini cakep. Iya. Duit ada sebenarnya. Ada, beli cash ada sebenarnya mah. Tapi sebenarnya motor yang lama juga masih aman kok. Iya, gitu setelah aku pikir, motor lama masih bagus nih, kondisinya, pajaknya, perawatan masih bagus gitu. Jadi nggak terlalu urgent banget lah. Oh ya, jadi aku seminggu mikir. Karena emang sebenarnya keinginan lu untuk motor itu ya buat lebih bagus aja, iya, lebih gaya aja. Gaya gitu doang gitu. Tapi ya udah. Gue tahu nih motornya kayak gimana. Yang begini ya. gitu. Jadi setiap aku mau beli apa-apa tuh aku butuh seminggu gitu. Lu trik lu seminggu ya? Seminggu. Pokoknya nanti kan kelihatan tuh sehari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu nanti wah bener-bener butuh nggak nih? Atau cuman ingin doang. Kalau ingin doang kan sayang nanti uangnya lebih baik kita misalnya uang berapa juta kalau kita depositoin lumayan dapat imbal hasilnya. Iya. Wah, mantap. Tapi lu udah ngejalanin ini berapa tahun? Aku dari tahun 2000 dari nge-grab sih 2017, 18 lah. 18. Udah mulai dari 2018 tuh. Aku udah dari 18 nabung mulai dari melek yang namanya beli reksadana tuh di OVO. 6 tahun ya? Ya udah lebih sih. Makanya duitnya udah ngegulung sih. Sorry. Lu punya penghasilan bulanan yang dari luar narik nggak sekarang? Yang dari hasil gulungan? Nggak ada sih. Kalau emang fokusnya itu ditabung dulu aja dibiarin. Ya, jadi memang sih memang kan keluarga gue bukan keluarga yang mapan ya, maksudnya sederhana lah biasa kan. Keluarganya bukan terlalu dari orang yang bercukupan uang lah, mas sederhana aja. Jadi aku itu kumpulin dari tahun 2018 itu kan karena lulus kuliah, jadi kan memang keuangan juga masih sedikit kan, jadi aku tabung dari situ, beli reksadana sih, reksadana kan orang nggak ngerti apa tuh, iya. Siapa ya? Sebenarnya kan banyak produk ya kan, ada reksadana, ada deposito, ada apa? Ada reksadana, deposito, obligasi, saham, yang lagi tren sih saham gitu, karena memang sih semuanya berawal dari aku dari kecil dulu, dari 20.000. Nggak ngoyo, intinya jangan ngoyo kan. Iya. Banyak tuh salahnya dulu, maksudnya waktu gua nabung, orang nggak ada duit, cuman 100.000 apa yang mau ditabung. Betul. Gitu kan, ada yang gitu kan. Aku sih dari 20.000 pelan-pelan berjalannya waktu tiba-tiba COVID ya kan, orang lain nggak punya duit kan, aku masih punya duit. Dari 20.000 tuh ya? Dari 20.000, ya orang-orang nggak punya duit. Lu konsepnya kayak nabung celengan sebenarnya ya? Iya, cuma kan nggak harus gede, seberapa juga jadi. Iya gitu. betul, itu aku ketika COVID kan orang-orang lagi pusing, wah nggak punya duit nih gini. Aku masih bertahan, masih stay, biasa aja hidup gitu. Karena emang udah punya tabungan. Masih ada lah. Masih ada sih. Itu anggapnya dana darurat. Dana darurat gitu. Walaupun ya aku sekarang sih aku fokus di ojol sama jadi content creator, jadi sama berapa pendapatan aja sih mas. Itu dari giveaway, aku sering dapet giveaway tuh dari Instagram. Ya apa-apaan giveaway lu ikutin aja. Ya. Ada yang ngasih 20, ada 200.000, 500.000 tuh. Itu duit aku yang aku tabung. Jadi setiap aku dapat giveaway itu aku tuh tabung. Itu dapat nggak dapat kerjainnya dulu ya. Aja. Banyak juga yang nggak dapat sebenarnya kan, tapi yang dapat. Tapi kalau di Instagram aku tuh giveaway itu banyak bang. Aku yang dapat banyak. Oh iya. Iya kalau misalnya cek di Instagram. Harga kilo bagus juga berarti sih. Hoki bagus juga. Sampai cengok ini. Jadi aku pendapatan sekarang dari ojol, content creator, dari endorse, ada juga endorse 1-2 kan lumayan. Kalau ada 10 ya nggak apa-apa sih. Ya boleh. Amin. Terus dari aplikasi-aplikasi lain gitu, terus dari kerjasama gitu sih. Wow. Ya lumayan lah. Bang, duit lu udah banyak. Kenapa sih? Kenapa masih narik aja? Kenapa masih dipakai nih? Tetep bang, karena memang karena Grab itu loyal sama mitranya bang, jadi aku tetap semangat nyari uangnya gitu.
Pernah Bang dapat dari Grab itu usaha franchise. Itu kurang lebih. Oh, serius lu? Oh. Waktu itu ada program gitu. Program waktu itu program apa sih? Dulu Sorry, berarti bagi ini. Ini kali program usaha gitu. Modal usaha gitu. Ini kagak takut. Jadi waktu itu aku dapat hadiah dari Grab itu di Facebook, terus ikut Zoom meeting itu kayak apa ya? Kan dari seluruh Indonesia tuh Bang. Itu dipilih berapa orang, terus presentasi gitulah. Itu aku dapet tuh usaha makanan. Ayam geprek kan. Ya itu aku jalanin tuh usaha makanan tuh. Habis itu kan karena Covid tuh pasarku kan emang lumayan. Oh, berarti ini waktu itu saat Covid atau sebelum Covid? Covid itu Bang. Pas Covid gitu ya? 2019 lewat kayaknya situ. Itu aku dapet usaha itu dari Grab. Ya sekitar 15 jutaan mah ada kali Bang itu. Ya bingung sih cara ngitung gimana kan orang kasih apa telase 2 terus kasih bahan baku. Oh, ditotalin sekitar segitulah gitu. ya barang-barangnya. Modal usaha gitu. Modal usaha senilai sekian. Tapi dalam bentuk properti ya. Oke. Jadi aku jalanin sampai berapa tahun tuh lumayan tuh Bang. Sampai di beberapa kementerian-kementerian langganan kan. Oh, langganan sama makanan dagangan lu berarti? Iya, jadi kalau tender tuh kadang 5 juta, 10 juta, enak banget Bang, sebulan bisa dapet duit banyak gitu. Cuman tenaga saya kadang capek sama keluarga, kadang sampai capek sih. Oh, kondisinya waktu itu inilah ya, nggak ke-manage karena mungkin tenaga terbatas gitu ya. Gitu. Itu lumayan tuh Bang, waktu itu mah sekali tender lumayan dari sekian gitu. Emang usaha itu resikonya gede Bang, tapi kalau misal berhasil kaya Bang. Kalau berhasil mantap lah ya. Kalau berhasil kaya, ya itu. Karena kita kalau misalnya, karena aku kan udah menjalin beberapa ini Bang ya, usaha ya kan. Jadi aku pikir ya lebih baik sih jadi investor aja lah. Karena kan kita jadi investor, kita tahu apa yang kita beli, perusahaannya apa kita tahu gitu. Jadi aku sekarang sih lebih manet ke sana sih Bang, karena lebih gampang karena kita kan udah berjalan waktu, jadi udah. Karena mungkin sekarang juga ya sibuk jadi mitra dan juga konten gitu kan. Jadi kayaknya nggak sempet manage. Investasi waktu lebih ke sana dulu aja deh. Kalau ada duit ya udah invest aja dulu sementara gitu. Iya, jadi nggak terlalu fokus punya usaha kalau ini sibuk. Tapi ada pengen nggak? Ada suatu saat di mana kalau lu punya duit, lu pengen bangun usaha aja deh. Ada gitu. sih Bang, ada. Jadi invest tetap jalan, usaha juga jalan. Ada Bang. Aku sih kebetulan udah punya PT sendiri Bang. Oh iya. Mungkin apa bergerak di bidang apa? Di bidang makanan Bang. Oh. Cuman belum terlalu jalan signifikan karena kita kan masih bertahap ya. Jadi ya nggak tahu nih kapan suatu saat bakalan. Iya benar. Yang penting punya badan hukumnya dulu udah. Yang penting punya badan hukumnya dulu. Itu aku bikin dulu biar nama itu tuh gak dipakai sama orang lain Bang. Ya, oke. Iya, jadi aku punya PT namanya PT Food, ya kan? Iya, Street food, oke. Gitu. Tapi kan bisa kan PT tuh berubah ke bidang lain, gak cuma food kan? Bisa. Cuman aku fokusnya ke sana karena kan spesialis itu. Cuman nunggu waktu aja Bang. Insya Allah doain emang semoga sukses bisa ngerekrutin amin, bisa kan nyari kerjaan buat orang juga gitu, kan, jadi buka lapangan kerja. Bisa ngembangin itu. Tadi lu bilang sedikit tetap ada resikonya. Betul. Apa itu resikonya? Resikonya itu kalau misalkan kita kadang main investasi aja kita nggak tahu nih, kita nggak baca nih. Kan ada yang resikonya sedang tinggi, rendah, sedang, tinggi. Oh, itu dikasih tahu di aplikasi ya? Di aplikasi ada. Jadi kita misalnya nanti di aplikasi ada bacanya, misal kita biasa investasi, kalau misalnya kita rugi, apakah kita uangnya akan diambil atau enggak gitu, atau kita mau ditambah, itu kan masing-masing individu gitu Bang. Keputusan ya? Keputusan masing-masing, jadi semua investasi tuh pasti ada yang namanya resiko, tapi kalau misalnya investasi itu nggak ada resiko, itu otomatis bodong Bang. Misalnya nih, saya investasi 1 juta nih, dapat 10 juta, itu pasti bodong Bang. Itu kebanyakan masyarakat yang nggak pernah tahu dari situ. Taunya untung. Padahal kita harus baca. Untung segede-gedenya, resiko serendah-rendahnya. Nah itu Bang. Untung ada. Ya. Kebanyakan gitu Bang, masyarakat kita gitu. Pikirannya tuh untung loh, tapi nggak mau nerima resikonya gitu. Atau paling nggak dipelajarin dulu lah bisnisnya apa. Iya. Itu sering paham tuh gua. Jadi sering banget ada orang atau malah ke teman-teman gua atau keluarga gitu ya. Pengen yang investasinya yang langsung cuan. Ini nanti gede nih. Ini modal segini dapat Pajero nih gitu, yang kayak gitu-gitu kan. Yes. Nah,
Nah tapi emang Gua tahu itu yang ada leader-leadernya itu. Oh, tar dulu ya. Abang dulu ya, lanjut. nah, kayak, tapi ntar ditanya emang itu cara bisnisnya gimana? Ya itu nggak usah lu pikirin lah, ini ya udah bagus dia. Kita tinggal ikutin aja. Jangan, kita harus pikirin sih ya. Harus pelajari sih, harus semua sih ilmu itu dari semua udah sekarang udah gampang ya. Dari sosial media ada, dari berita juga. Iya betul, malah paling simpel adalah googling sih ya. Nah itu bang, yang kayak ya, tapi emang tuh ada sih kondisi di mana kayak contohnya nyokap gitu ya. Wah, mama dapat nih dari ini nih. Undian. Ini diajakin. Yang paling simpel Google-nya dulu, namanya apa misalnya? PT Komang misalnya. Kita lihat PT Komang googling. Nanti ada tuh tulisannya penipuan dari PT Komang. Ah itu benar. PT Komang merugikan warga. Nah, ada tuh. Tinggal googling aja dulu paling enggak ya. Sekarang kalau dari tadi lu cerita lu detail banget, lu pelajarin itu. Emang lu dari background keluarga yang gimana sih? Maksudnya orang tua lu ngedidik lu dari lu kecil, ayo nabung. Enggak ada bang. Sama sekali nggak ada basic itu. Nggak ada. SD aja udah bantuin orang tua jualan ini apa? Jualan gorengan tuh. SD tuh. Serius lu dulu? Dari SD udah begitu, lu bantuin orang tua lu? Bantuin orang tua. Ya orang tua kan karena anaknya banyak, aku jadi tulang punggung gitu. Jadi ya memang ya mau nggak mau kejalanin. Habis itu SD lulus, SMP sambil kerja gitu. SMP orang-orang pada nikmati gitu. Iya, nikmatin masa kecilnya lah. Aku sih kerja sampai SMP. Kerja apaan lu itu? SMP motong ikan dulu. Mungkin motong ikan dulu, pala ikan dipotongin dulu. Oke. Mungkin itu di pasar berarti ya? Di pasar? Enggak, di pabrik itu. Paham. Sebenarnya sih waktu SMP itu nggak boleh sih, pantaran aku tuh kerja gitu waktu zaman dulu. Tuh waktu itu digaji 12.500 sehari. Bakal apaan duitnya? Bakal ditabung? Buat jajan sih, mau ditabung sih. Iya. Boleh juga lu. 12.500 itu. Itu apa pabrik? Pabrik itu. Pabrik apa? Pabrik ikan. Pabrik ikan bang, ikan kemasan gitu, ikan kemasan kayak ikan apa ya? Dencis. Ya, yang modelnya udah sarden dia kayak udah masuk minimarket gitu lah, supermarket gitu ya. Dipotong gitu, ntar pisahin sama badannya gitu. Dulu 12,5, kalau lembur 25.000 itu bang. Pernah saya kerja lembur, saking pengen punya duitnya. Lembur tuh berapa jam? Ya dari pagi sampai malam. Lah kan lu sekolah ya, kan itu karena kan lagi libur kali. Pas lagi nggak sekolah aku minta lembur. Sekolah minta lagi lembur. musim libur ya. Jadi aku minta lembur. Padahal waktu SMP tuh aku nggak boleh kerja, maksudnya di usaha itu kan memang. Iyalah pastilah. Tapi orang tua nggak tahu nih berarti nih. Orang tua tahu sih emang. Oke. Karena kan waktu pertama aku kerja tuh ini apa? Badannya pada gatel-gatel. Nggak pernah kerja soalnya. Iya. Alergi pulang-pulang bau dong. Iya pulang-pulang bau. Berarti kan nih bocah. Iya. Kan aku bilang kan. Lah iyalah masa bau tempe. Kamu motongin ikan bang. Motongin ikan tuh mungkin ganggu juga nyampe rumah ada yang mau beli. Enggak ya. Pasti ini bang, pasti ada beberapa teman mitra nih, kan temen aku juga pasti di sini kan pasti dia tahu lah waktu zaman aku SMP tuh pernah kerja motongin ikan. Ada yang bareng juga. Sekarang mitra, gitu. Jadi mitra juga. Iya, pasti pernah tahu lah pas kecilnya itu. Jadi pulang-pulang badan gue kan langsung alergi ya. Karena nggak biasa kerja. Di saat lu SMA masih lu tetap kerja juga? SMA aku kerja. Itu SMA kerja. Sambil kerja maksudnya? Sambil sekolah, sambil kerja. Iya, apa kalau SMA? Kalau SMA aku di ini bagian checker dulu. Checker apa tuh? Checker pengunjung masuk. Oke, ya. Pengunjung masuk nih. Astagfirullahaladzim. Oh iya. Zikir bang, zikir, iya. Gitu. Oke. Di mana tuh? Di mall. Oh di mall. Itu bayarannya 30.000 sehari. Cuman untuk nyari tahu ini doang ya. Ya info pengunjung mall hari ini berapa gitu. Kan catat misalnya di itu terusnya ada 1.000, nah masukin 1.000. Terus dari SMA itu aku dapat 30.000 sehari, terus kan ada HRD nih kan. Gajian nih ceritanya seminggu kan. Mas, gajinya nggak diambil. Enggak pak, nanti aja pak ya bulan depan. Saya bilang gitu kan. Di mana-mana kan gaji diambil ya. Saya doang yang bilang gitu. Wah iya. Tahu-tahu banyak 20 juta aja ya. Nggak nyampe pak. Jadi waktu itu sama Heru, Mas kok uangnya nggak diambil? Ntar aja pak. Emang nggak tahu beli ini pak. Asia ngoceh. Oke, iya. Berarti emang pada dasarnya dari zaman lu sekolah sambil kerja itu, lu udah ngebiasain diri lu untuk
kayak nih disisihin, ini buat jajan, sampai yang lu bilang tadi beli SMO itu susah banget. Iya, gajian lu aja nggak lu ambil. Berarti kan itu suatu cara untuk menabung kan, Bang? Iya. Emang lu udah kebiasaan. Ya. Jadi aku sih nggak ada basic kayak gitu-gitu, Bang. Nggak diajarin sama orang tua juga. Emang dari diri aku. Diri sendiri sadar lah ya. Jadi aku waktu itu beli SMO kan zaman-zaman SMO, wih, canggih kan. Iya. Tapi ada canggih sih yang 3G itu, 3G kan. Ya. 3G, handphone yang lain udah pada video call, Kak. Saya mah SMO aja. Udah bisa foto-foto lah ya. Iya. Saya masih waktu SMA tuh masih pakai Asia gitu. Ada Asia Hidayah, Asia Warna, macam-macam. Itu aku masih SMOC aja. Zaman itu aku beli 299.000 tuh, nyari duit susah banget tuh, Bang. Iya, benar. Iya. 300.000 dulu tuh. Nyari 300.000, waduh. 10 hari tuh ngitungin orang ya? Iya kan sehari kan 30.000 kan? Tapi lama, Bang. Iya. Lama, nggak kayak sekarang nyari aplikasi, ceteng. Ya kan? Ya. Seminggu bisa 1.500.000. Ya benar. Rajin kalau semua bet 2 juta seminggu. Itu lama. Aduh. Ya kalau narik mesti bawa orang. Oh, narik. Ya. Kalau kita ngojek Tinggal buka aplikasi maksudnya. sekarang kan enak, tinggal buka aplikasi ceteng, dapat duit. Iya, Zaman iya. saya berangkat pagi sekolah, habis itu pulang sekolah kerja. Jam 6 ngantuk, Bang. Udah cuci muka, udah sholat, udah makan, tetep ngantuk gini aja. Berarti apa yang lu hasilin sekarang ini memang buah dari apa yang lu tanemin di diri lu sendiri. Bener, kerja keras juga, Bang. Dari SMA, habis itu alhamdulillah sampai kuliah lulus. Setelah lulus, Kuliah ngambil apa dulu? Dulu pendidikan ekonomi. Oke. Ya udah ada lumayan lah. Sedikit lah. Ya, jadi tahu lah ya. Jadi mungkin salah satu yang bikin lu ngerti dunia investasi adalah kuliah ekonomi. Ada nggak lu belajar tentang investasi? Maksudnya kayak, oh kalau ini tuh ini, deposito tuh apa, gitu. Ada gitu nggak? Itu malah dapat dari PAIN. Dari lingkungan gitu, ada beberapa lingkungan kan. Tapi kan setiap lingkungan, biasa sih aku dikasih masukan di beberapa orang gitu, dikasih masukan. Cuman kadang kan aku kan ini, Bang, saya catat dulu. Oh, masukannya ya nggak langsung lu ambil mentah-mentah ya? Nggak langsung mentah-mentah, jadi aku catat dulu semuanya, aku masukin set. Bener kan nih? Iya, Ya kan? lu cari kebenaran dulu dong. Betul, habis aku itu, oh ini benar, ya udah. Sampai sekarang alhamdulillah udah duit, uang udah ngegulung, tinggal ya pengennya punya kayak orang-orang punya uang miliaran lah. Amin. Berarti ini emang dasarnya Bang Nur Cahyo ini, Bang Cahaya ini pekerja keras, Bang. Pekerja keras. Ya. Patut dicontoh. Nah terakhir nih, Bang, boleh nggak kasih pesan-pesan ke teman-teman tentang gimana mengelola uang gitu ya, maksudnya jangan boros atau apa gitu. Buat teman-teman yang masih muda-muda, nah kita kan suatu saat kan pasti nanti tua kan. Nah otomatis kita harus siapin dari sekarang. Sisihkan lah, nggak usah banyak-banyak, 20.000 setahun aja udah 7 juta, 8 juta itu. Kalau kita taruh di deposito apalagi lebih bagus itu. Kan ada deposito mingguan, bulanan, 6 bulan, tahunan ada tuh. Tergantung, tinggal balik lagi ke teman-teman gitu. Intinya buat teman-teman saving terus uangnya. Saving terus, upayakan. Gitu ya. Apalagi kalau masih muda gitu kan. Kewajiban. Masa iya kita tua bakalan begini terus kan? Itu tergantung teman-teman. Balik lagi ke teman-teman. Kalau teman-teman memang maunya, udah hidup begini aja lah. Nggak usah gini-gini Mas Cahyo. Ya itu pilihan. Kalau terjadi apa-apa ya jangan ngeluh. Karena ini udah keputusan lu gitu kan ya. Itu udah pilihan masing-masing. Kalau aku sih prinsipnya, kalau yang bisa ditabung ya tabung terus gitu. Sampai nanti usia 50-60 kita udah financial freedom. Financial freedom. Freedom. Nek ngomong-ngomong nabung, kita punya Rp500.000 untuk 2 orang terpilih. Betul, keren Boleh banget. nggak? Boleh lah ya. Boleh lah. Gampang banget, lu tinggal jawab pertanyaan dari kita yang nanti akan dilontarkan oleh Komang. Dan jawab pertanyaannya di kolom komentar. Betul banget. Di YouTube ini gitu ya, kolom komentarnya. Tapi juga jangan lupa untuk mention akun Instagram kalian, karena nanti saat terpilih menjadi pemenang kita akan reach out kalian ke Instagram. Boleh nggak Bang saya ikutan, Bang? Nanti, boleh. Cuman ini kan lu bintang tamu. Oh, itu. Mas bintang tamu. Agak, Bang, lu tau. Ini permainan nih kata orang-orang gitu. Nah, dia kan giveaway aja di Instagram diikutin mulu. Pas ada begini langsung, Bang. Agak bisa ngeliat giveaway dikit. Betul. Lumayan, Bang. Ini ada 500.000 Iya. untuk 2 orang terpilih yang berhasil menjawab pertanyaan ini. Wah, lumayan. Kasih, Mang, pertanyaannya, Mang. Pertinyinyi, berapa lama waktu yang dibutuhkan ketika Bang Noer mau memutuskan untuk membeli sesuatu? Seminggu.
Jawab. Pokoknya kalian bakal tahu jawabannya karena dijawab sama Bang Rian. Tahu nih, jawabannya ada seminggu, jadi tulisnya cepet-cepetan. Tulisnya cepet-cepetan dan cepet-cepetan. Yang pasti lo harus tonton dulu videonya. Itu dia, pasti Bang. Kalau nggak nonton sampai habis berarti nggak tahu. Nah, nggak tahu, tidak berkesempatan untuk mendapat 500.000 untuk 2 pemenang. Betul, itu dia yang pasti. Ya. Oke nih. Siap. Makasih banyak, Bang. Bang Nur, manggilnya Bang Nur, Bang Cahyo. Bang Cahyo aja. Bang Cahyo. Bang Cahaya. Sama aja ya, Nur sama Cahyo sama aja ya. Sama sih. Tapi lebih akrabnya Bang Cahyo. Siap. BC, Bang Cahyo. Kalau Cahaya jadi kayak lagu India. Cahaya. Oke Bang, buat teman-teman dan para mitra yang mau follow akun Instagram dan TikTok lo kemana? Jangan lupa buat teman-teman di sosial media kalau mau add dan biar lebih paham melek tentang financial freedom bisa di follow @muhammad_n_cahyo, M-nya double. Muhammad N Cahyo. N-nya double. M-nya double. Jadi @muhammad_n_cahyo itu kalau misal bingung cari di Google Muhammad Noer Cahyo, nah itu pasti kelihatan semua. Waduh di Google, ngeri banget udah bukan itu ada IG sama TikTok sama tuh ya. Semuanya sih muncul itu. Muhammad Nur Cahyo ya. Noer Cahyo. Siap. Nah tapi juga jangan Bang Cahyo doang yang di follow. Kalian juga boleh follow kita di @sahabatgrabid dan kalian juga boleh DM kita kira-kira cerita apa lagi nih yang menarik untuk diomongin di sini. Dan jangan lupa teman-teman di like, subscribe, and comment juga. Dan yang paling penting apa Bang Rian? Apa tuh Mas? Ya gini. Tombol loncengnya dicocok. Nah itu dia. Akhir kata Mang. Akhir kata dimanapun kalian berada, saya Komang Belantara. Saya Rian. Saya Cahyo. Jangan lupa sebat dulu. Dadah. Terima kasih.